Hari ini lokalisasi Doli di Surabaya, Jawa Timur ditutup oleh Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Untuk antisipasi keamanan, Polrestabes Surabaya menerjunkan 900 personilnya. Meski masih ada penolakan dari sejumlah warga, polisi memastikan rencana penutupan lokalisasi Doli di kawasan Jalan Jarak Surabaya berjalan aman dan lancar. Pihak kepolisian mengerahkan 900 personel guna menjaga deklarasi penutupan lokalisasi Doli. Deklarasi penutupan ini direncanakan akan disaksikan Menteri Sosial Salim Assegaf, Al-Jufri, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, serta Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Sementara aktivitas di kawasan Doli pada Selasa malam tampak normal, bahkan suasana di kawasan prostitusi yang diklaim terbesar di Asia Tenggara tersebut ramai karena banyaknya warga yang ingin melihat suasana Doli untuk terakhir kalinya sebelum dinyatakan resmi ditutup oleh Pemkot Surabaya. Polisi dan warga lokalisasi Doli di Surabaya, Jawa Timur nyaris terlibat bentrokan di depan kantor Kelurahan Putat Jaya. Keributan antara warga dan pihak kepolisian terjadi setelah seorang warga mengaku mendapat perlakuan kasar dari aparat. Perlakuan kasar yang diterima warga ini langsung memicu emosi ratusan warga Doli. Ratusan warga beramai-ramai mendatangi kantor Kelurahan Putat Jaya. Saat di kantor kelurahan, warga sempat terlibat adu mulut dengan aparat kepolisian. Kericuhan akhirnya mereda setelah Kapolsek setempat memperbolehkan warga melanjutkan aksi blokade akses masuk menuju lokalisasi. Sementara itu hingga saat ini, warga lokalisasi Doli masih memblokade akses jalan menuju Doli, sedangkan aparat kepolisian masih terlihat berjaga di sekitar kantor Kelurahan Putat Jaya. Penolakan warga Doli dan Jarak terus berlanjut terkait penutupan lokalisasi Doli. Rifai Pamone yang sudah memantau lokasi memiliki informasi selengkapnya. Rifai, bagaimana suasana di lokalisasi jelang penutupan? Andini, sejauh ini warga yang berada di lokalisasi Doli dan juga Jarak yang telah menegaskan bahwa mereka menolak program atau ketetapan dari pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan penutupan di lokalisasi Doli dan Jarak terus bertahan di setiap sudut yang ada di lokalisasi Doli. Mereka memblokade ruas jalan sebanyak 11 ruas jalan yang masuk ke Kelurahan Putat Jaya. Sebanyak 5 RW saat ini terlokalisir dan tidak bisa lagi dilewati oleh kendaraan khususnya roda 4. Hanya warga dan juga pekerja lokalisasi yang diperbolehkan masuk. Dan sejak pagi hari, Andini, warga Doli dan juga Jarak di Kelurahan Putat Jaya terdapat di 5 RW, baik front pekerja lokalisasi, mucikari, dan juga pekerja seks melakukan aksi penolakan. Bentuknya bermacam-macam, mulai dari pembakaran ban di depan kantor atau posko front lokalisasi, dan mereka membakar juga surat undangan yang telah dilayangkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Surat undangan ini sedianya berisi surat edaran untuk mempersilahkan mucikari dan juga pekerja seks untuk mengambil dana kompensasi yang telah disiapkan oleh pemerintah Kota Surabaya dan bisa diambil mulai besok tanggal 19 Juni 2014 di kantor Koramil Sawahan Kota Surabaya. Dan untuk saat ini Andini, kami bisa memberikan sedikit informasi. Di belakang saya adalah salah satu ruas jalan yang diblokade oleh warga Doli dan juga Jarak sejak pagi hari tadi. Dan di ruas jalan ini adalah perempatan yang bisa menghubungkan jalan Diponegoro dan juga jalan Kupang Raya dan juga Giri Raya Kota Surabaya. Dan setiap harinya jalan ini begitu padat lalu lintasnya, dan saat ini karena diblokade sejak beberapa jam yang lalu kami sempat melihat ada kerumunan dan mobilisasi massa di sini karena mereka mendengar ada informasi dugaan kuat bahwa organisasi kemasyarakatan yang mendukung rencana Pemkot Surabaya akan datang. Oleh karena itu mereka bersiaga dengan membawa balok kayu dan juga batu. Namun saat ini kondisi sudah semakin kondusif karena pihak kepolisian dari Polsek Sawahan, petugasnya, personilnya telah bersiap siaga di sini untuk meredakan ketegangan. Andi, ini demikian sementara dari lokalisasi Doli yang bisa kami update. Kami akan terus menyajikan informasinya dari penutupan lokalisasi Doli yang direncanakan akan dilakukan malam hari ini oleh Pemkot Surabaya. Kembali ke Jakarta. Rifai Pamone, terima kasih. Pemirsa, Rabu 18 Juni 2014, pemerintah Kota Surabaya dijadwalkan menutup permanen Kompleks Gang Doli. Namun tidak banyak yang tahu siapa pendiri dan di mana jenazahnya dimakamkan. Di Kompleks Pemakaman Nasrani Sukun, Kota Malang, Jawa Timur inilah jenazah Dolira Adfonso Chavit dimakamkan tahun 1992.
Wanita kelahiran tahun 1929 yang merupakan warga negara Belanda ini hijrah ke Indonesia dan tinggal di kota Surabaya. Di kota ini, Doliram yang bersuamikan seorang pelaut mendirikan sebuah wisma wanita penjajah seks pertama. Sejak saat itulah, lokasi tersebut dikenal warga sekitar sebagai kompleks lokalisasi Doli. Meski menjadi warga Surabaya, Dolira sempat berpesan kepada sang putra agar dimakamkan di pemakaman umum Kota Malang. Alasannya agar dekat dan mudah diziarahi putra dan cucu yang semuanya tinggal di kota ini. Namun sejak beberapa tahun terakhir, terlebih sejak sang putra Edi meninggal, makam tersebut jarang dikunjungi. Saat ini kondisi makam yang kurang terawat akibat tidak adanya sanak keluarga atau kerabat yang berziarah. Lokalisasi terbesar di Asia Tenggara, Doli, hari ini resmi ditutup oleh Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Warga meminta keseriusan Pemkot Surabaya untuk menanggulangi dampak ekonomi dan sosial dari penutupan lokalisasi yang sudah ada sejak penjajahan Belanda tersebut. Lokalisasi Doli sudah ada sejak zaman Belanda. Konon nama Doli diambil dari seorang perempuan keturunan Belanda, Doli van der Mark, yang mendirikan rumah prostitusi khusus melayani para tentara Belanda. Namun pada perkembangannya Doli yang awalnya hanya sebuah gang menjadi makin besar, bahkan sampai di kawasan Jalan Jarak Surabaya. Pemkot Surabaya dan Pemprov Jawa Timur sudah bertekad untuk menutup lokalisasi Doli pada 18 Juni. Rencana penutupan ini juga mendapat perlawanan dari warga dan para pekerja di lokalisasi ini. Mereka merasa mata pencarian yang sudah mereka jalani bertahun-tahun akan hilang. Namun ada juga sebagian warga asli di daerah lokalisasi Doli yang mendukung penutupan Doli. Mereka merasa kehadiran Doli di pemukiman mereka memperburuk citra pemukiman mereka. Mereka berharap pandangan kurang baik dari masyarakat umum bisa terkikis seiring dengan ditutupnya Doli. Meski begitu, warga juga meminta keseriusan dari Pemkot Surabaya untuk menanggulangi dampak ekonomi dan sosial dari penutupan lokalisasi ini. Pemerintah bukannya membiarkan begitu saja dampak penutupan ini. Pemerintah Kota Surabaya sudah menyiapkan bantuan dana modal kerja sebesar 5 juta rupiah bagi mucikari dan 3 juta rupiah bagi PSK. Enggak, insya Allah. Kenapa? Ya enggak apa-apa lah. Berarti optimis ya Bu ya, tidak ada perlawanan dalam penutupan Bu ya? Hak untuk masa depan anak itu. Nanti tak tulisi hak anak-anak yang kirim surat ke aku. Mereka terima kasih sekarang. Bu, kami bisa belajar, terima kasih Bu. Nanti juga tak tuliskan ke HAM. Sama aja kan, mereka juga punya hak anak-anak itu. Mereka ngomong loh kirim surat ke aku. Banyak anak kecil-kecil itu. Ada berapa tuh? Saya Pak Wilson enggak ada tak disposisi. Banyak sekali anak-anak itu, kan kasihan mereka. Coba ngomong terima kasih Bunda, kami bisa belajar. Rabu malam sehari jelang penutupan Doli, suasana di lokalisasi ini masih tampak seperti biasa. Sejumlah pengunjung masih tampak keluar masuk wisma di Doli. Namun ada juga sejumlah warga yang menolak penutupan. Terlihat berjaga-jaga di jalan masuk kawasan Doli. Baik warga yang pro maupun kontra dengan penutupan Doli berharap masalah Doli bisa selesai dengan baik. Penutupan yang bertujuan baik jangan sampai menimbulkan masalah ekonomi dan sosial bagi mantan pekerja Doli nantinya. Dari Surabaya, Tim Liputan, Metro TV.